Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumul akhir nanti mendapat syafaatnya, amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjabarkan tentang akidah yang terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 25 dan Quran surat Muhammad ayat 19. Langsung saja saya akan membacakan Quran surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yaitu, dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau wahai Rasul seorang Rasul pun melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku semata dan jangan menyekutukanku dengan sesuatu pun. Lanjut dengan surat yang selanjutnya, saya akan membacakan surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswalakum, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Tafsir Quran surat Muhammad ayat 19 yaitu, maka yakinlah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka mohonlah ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu dan mohonkan ampun untuk dosa-dosa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Allah mengetahui tingkah laku kalian pada siang hari dan tempat tinggal kalian di malam hari. Tidak ada sesuatu pun bagi Allah yang luput. Maksud dua ayat ini bukanlah berarti seseorang hanya mengetahui arti kata la ilaha illallah, kan tetapi maksudnya adalah orang yang bersaksi mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan dan hatinya, dia mengetahui maksud serta kandungannya dan dia mengamalkannya. Makna dasar tauhid adalah pengetahuan bahwa sesuatu itu satu. Adapun dalam kaca pandang agama, tauhid ialah ilmu yang mengaji tentang penetapan akidah keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Hukum mempelajari ilmu tauhid adalah fardhu ain bagi setiap orang mukallaf. Apabila ilmu tauhid sudah meresap ke dalam jiwa, maka akan tumbuh perasaan puas, rela, dan bahagia atas pemberian dan ketentuan Allah, sehingga jiwa menjadi tenang dan tentram. Jiwa juga memiliki harga diri dan menghargai orang lain, dan memiliki rasa kasih sayang sesama manusia. Dinamakan ilmu tauhid karena bagian utama ilmu ini adalah mengenai keesaan Allah yang menjadi dasar ajaran Islam. Ilmu ini disebut juga sebagai ilmu usul atau ilmu akidah, terkait penggunaan dalil akliyah dan dalil naqliyah. Ilmu ini juga disebut dengan ilmu kalam. Tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang sempurna,
dan mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang dimiliki makhluk, serta dan membenarkan risalah seluruh rasul-rasulnya. Adapun jalan untuk mengetahui bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, mentadaburi dan merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hal tersebut akan menyebabkan seseorang mengarahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini, sehingga ketika dia mengetahui hal tersebut, ia mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Yang ketiga, dengan mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat baik yang nampak maupun yang tidak nampak, nikmat agama dan nikmat dunia, yang mana hal tersebut akan menyebabkan seseorang akan bergantung hatinya dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.